Bab 1066. Daniel benar-benar lelah. Terlebih lagi, dengan Tracy yang berada dalam pelukannya, ia semakin tidak ingin melakukan apapun. Hanya ingin terus memeluknya, dan tidur dengan tenang. Sudah sejak lama Daniel sulit untuk tidur. Jarang sekali ia dapat tertidur pulas seperti malam ini. Hujan deras dan gemuruh petir di luar sama sekali tidak mengganggu tidurnya. Tracy juga sama sekali tidak bereaksi. Tertidur nyenyak dalam pelukannya. Dalam tidurnya, ia hanya merasa ada orang yang memeluknya. Pelukannya terasa hangat dan nyaman. Waktu perlahan-lahan berlalu. Dalam sekejap, alarm pun berbunyi. Daniel terbangun. Dengan linglung membuka matanya. Melihat Tracy dalam pelukannya. Ada kelembutan yang langsung menyelimuti hatinya. Perlahan-lahan, ia mendekatkan tubuhnya pada Tracy. Mengecup kening, pipi, dan bibirnya. Ia ingin terus seperti ini dengannya. Selamanya tidak akan melepaskannya. Namun, terdengar suara gerakan dari luar. Ia harus segera pergi. Daniel mencium bibir Tracy sekali lagi. Enggan untuk berpisah darinya. Ketika ia hendak beranjak bangun, Duke tiba-tiba bergerak. Memperlihatkan tanda-tanda akan segera bangun. Ia merasa jengkel membayangkan Duke yang mungkin akan berusaha mendekati Tracy saat ia pergi. Ia pun dengan nakal mencium leher Tracy keras-keras, meninggalkan bekas cupang yang dalam pada kulitnya, lalu pergi melalui jendela. Di luar, para pengawal baru saja berganti giliran jam kerja, sehingga tidak ada orang yang menyadari keberadaannya. Duke perlahan-lahan terbangun dalam keadaan linglung di dalam kamar, merasa nyeri pada bagian leher belakangnya. Ia pun perlahan-lahan memijat lehernya dan beranjak duduk. Ia menyipitkan matanya mengawasi seluruh isi kamar itu. Selain Tracy dan dirinya, sama sekali tidak ada kejanggalan. Aneh, kenapa lehernya bisa sesakit ini? Duke terheran-heran. Saat itu juga, Tracy membalikkan badannya dan tanpa sengaja menyingkapkan selimutnya, memperlihatkan kaki panjangnya yang ramping, serta sebelah bagian bokongnya yang seksi. Duke sejenak tercengang, terpana melihatnya. Tanpa sadar ia menelan air liurnya, merasakan ada sesuatu yang mulai bergetar dalam tubuhnya. Namun, ia segera mengalihkan pandangannya, terus-menerus berkata kepada dirinya sendiri, tidak boleh melihat yang tidak-tidak, tidak boleh, tidak boleh. Ia berjalan dengan kepala yang tertunduk, lalu menyelimuti Tracy kembali dengan mata menatap ke arah lain. Namun anehnya, ia tiba-tiba melihat ada tanda bekas orang tidur di bantal sebelah Tracy. Bahkan ada sehelai rambut yang pendek di atasnya. Apa-apaan ini? Duke mencondongkan tubuhnya untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba, Tracy terbangun. Mata besarnya yang cerah itu tiba-tiba terbuka. Dengan dingin menatap Duke. Duke terpana menatapnya. Kedua orang itu pun saling bertatapan. Hingga akhirnya Duke terkejut dan segera menjauh. Tidak disangka, Tracy beranjak duduk sambil mengernyitkan alisnya. Terlihat tidak senang. Kamu ternyata orang seperti itu. Bukan. Aku tidak melakukan apa-apa. Duke buru-buru menjelaskan. Aku tadi melihat selimutmu melorot ke bawah. Jadi aku ingin menyelimutimu kembali. Lalu, apa yang kamu lakukan padaku semalam? Tracy bertanya tajam. Tidak ada. Aku hanya tidur di atas sofa. Sama sekali tidak melakukan apapun. Duke pun panik. Aku benar-benar hanya menyelimutimu. Percayalah. Baiklah. Aku yakin kamu tidak akan berani. Tracy menatapnya sejenak, lalu beranjak pergi ke kamar mandi. Terima kasih sudah menjagaku semalam. Sebaiknya kamu sekarang kembali beristirahat. Aku mau mandi dan bersiap-siap. Nanti kita sama-sama turun untuk sarapan. Baik. Duke menghembuskan napas lega. Tampaknya Tracy tadi sengaja menakutinya, bukan sungguh-sungguh mencurigainya. Ia memang sama sekali tidak melakukan hal-hal buruk. Namun, tetap saja ia dikagetkan oleh pertanyaan Tracy. Duke merapikan selimut di atas sofa, lalu memakai sepatunya, bersiap-siap keluar. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam kamar mandi. Ah, ada apa? Duke bergegas menghampirinya. Apa yang terjadi? Duke. Dasar kamu munafik. Tracy menunjuk bekas cupang di lehernya. Amarahnya meluap-luap, hingga ia menggertakkan giginya. Berani-beraninya kamu memanfaatkan kondisiku yang sedang sakit dan tidak sadar itu untuk berbuat macam-macam padaku.
Aku tidak. Bab 1067. Duke menerima pukulan pada matanya. Salah satu matanya pun bengkak menghitam. Ia menutup matanya dan keluar dari ruangan itu dengan sedih. Merasa ingin menangis menerima tuduhan seperti itu. Naomi terkejut melihat penampilannya seperti itu. Duke Louis, kamu kenapa? Aku benar-benar tidak, Duke berkata sambil mengerucutkan bibirnya. Merasa disalahkan. Ia pun berjalan kembali ke kamarnya. Wajah Naomi penuh curiga. Ia mengetuk pintu kamar Tracy dan berjalan masuk ke dalam. Nona Tracy, kenapa bangun sepagi ini? Apa Nona baik-baik saja semalam? Lumayan, ini pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir aku dapat tidur dengan nyenyak, meski di tengah gemuruh hujan badai semalam. Tracy keluar dari kamar mandi dan membuka pintu ruang ganti pakaian, lalu memilih baju yang akan dipakainya hari ini. Bagus kalau begitu. Naomi menghembuskan napas lega, lalu bertanya heran. Tadi aku melihat ekspresi muram Duke Louis saat keluar kamar, ia bahkan menutup salah satu matanya. Apa yang terjadi? Aku meninjunya. Amarah Tracy bangkit kembali mengingat kejadian tadi. Aku mengira ia benar-benar pria yang baik dan sopan. Tak disangka, ternyata ia berani mencari kesempatan dalam kesempitan. Apa yang ia lakukan? Naomi semakin penasaran. Jangan bergosip. Tracy menatapnya sekilas. Bersiap-siaplah. Nanti jam 8 tepat kita berangkat. Aku mau mengurus acara penyelesaian proyek Ocean Wild. Baik. Naomi bergegas menundukkan kepalanya. Menuruti perintah Tracy. Tracy pun berganti baju. Lalu mengunjungi kamar Carla. Ketika ia membuka pintu, Carla sudah bangun. Windy sedang menyisir rambutnya. Dengan 2 orang pelayan sedang membereskan kamar di sampingnya. Carla, Tracy tersenyum dan berjalan masuk. Mami, Carla dengan manis menyapanya. Kenapa kamu bangun pagi sekali? Tidak mau tidur sebentar lagi? Tracy duduk di depan meja rias, dengan lembut menatap bayangan Carla di cermin. Mami, apa boleh aku bertemu dengan Papi, Kak Carlos, dan Kak Charles pagi ini? Carla menatap Tracy penuh harap. Tracy terpana sejenak. Carla yang baru sehari tidak pulang ke rumah, namun sudah merindukan mereka. Tampaknya ia benar-benar tidak dapat tinggal di sini. Kakek baru saja meninggal. Papi, Kak Carlos dan Kak Charles pasti sedang sedih. Aku ingin menemani mereka, kata kakek Sanjaya. Besok adalah acara pemakaman kakek. Aku ingin pergi ke sana. Ucapan Carla terangkai begitu rapi, mampu menerangkan bagaimana pemikirannya sendiri. Aku sudah bertanya pada kakek Hansen. Hari ini cukup melakukan peninjauan. Kalau tidak ada demam, berarti sudah tidak ada masalah. Kalau begitu, siang ini kita istirahat baik-baik di rumah. Nanti sore setelah Mami pulang, kalau kamu tidak demam lagi, Mami baru mengantar kamu pergi ya. Tracy mencoba berkompromi. Oke, Carla menganggukkan kepala menuruti maminya. Terima kasih, Mami. Anak baik. Tracy mengecup keningnya. Nanti kalau rambutmu sudah rapi, turun ke bawah bersama Kak Windy untuk sarapan, ya? Iya, Carla langsung duduk dengan tegak, sangat kooperatif. Windy dan Tracy tersenyum menatap satu sama lain, lalu melanjutkan mengepang rambut Carla. Ketika Tracy bersiap untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara seorang pelayan wanita. Ya ampun, kenapa bisa ada 2 bakpao di dalam gelas? Semuanya jadi gepeng. Salah seorang pelayan buru-buru mengingatkannya. Mungkin Nona Carla sudah lapar. Jadi ia diam-diam menyembunyikan bakpao di dalam gelas. Tidak apa-apa. Kita bereskan saja. Iya. Pelayan tadi pun langsung menganggukkan kepalanya. Tracy tidak terlalu memedulikan perkataan pelayan itu. Ia hanya berkata kepada Carla. Carla, lain kali kalau kamu lapar, kamu bisa makan di atas meja. Jangan membawa makanan naik ke atas ranjang. Baik, Mami. Carla merasa bersalah. Pelayan pun membuang bakpao yang sudah berbentuk pipi itu ke dalam tong sampah, lalu melanjutkan merapikan ranjang Carla. Tracy tiba-tiba melihat jelas bentuk bakpao itu. Ternyata bakpao berbentuk babi kecil. Ia sejenak terpana. Jelas-jelas tidak ada bakpao berbentuk babi kecil di rumah ini. Tidak ada orang yang dapat membuatnya. Kenapa Carla bisa punya bakpao itu? Apa mungkin? Tracy mengangkat wajahnya menatap Carla, berusaha memancingnya.
Kenapa bisa ada bakpao berbentuk babi kecil di sini? Carla buru-buru menundukkan kepalanya. Tangan kecilnya memelintir bajunya. Tidak berani berbicara. Mungkin karena sudah tergencet. Jadi bentuknya mirip seperti babi kecil. Windy berkata dengan santai. Bisa jadi. Tracy tidak banyak berbicara. Namun ekspresi Carla dengan jelas menunjukkan. Semalam pasti ada orang yang datang ke sini. Bab 1068. Jendela harus ditutup. Supaya angin tidak masuk ke dalam. Tracy berpura-pura berjalan menghampiri jendela. Untuk mencari petunjuk di ambang jendela. Namun, karena semalam hujan deras, tidak ada jejak kaki atau sidik jari yang tertinggal. Setelah dipikir kembali, seandainya Daniel benar-benar datang semalam, ia pasti tidak akan meninggalkan jejak apapun. Biar aku saja, Nona Tracy. Seorang pelayan datang menutup jendela, dan membersihkan sisa-sisa air hujan pada ambang jendela. Ganti juga spray ranjangnya, Tracy mengingatkan. Lalu segera pergi keluar. Ia kembali ke kamarnya untuk memeriksa sekali lagi. Kali ini, ia menemukan sesuatu. Di atas bantalnya ada sehelai rambut pendek berwarna hitam. Rambut Duke berwarna pirang. Rambut pendek berwarna hitam ini pasti bukan miliknya. Ternyata, pria itu benar-benar datang semalam. Tracy mengernyitkan keningnya. Amarahnya meluap. Tok, tok. Saat itu juga, terdengar suara seorang pelayan dari luar. Nona Tracy. Sarapan sudah siap. Nona Carla juga sudah turun ke bawah. Sedang menunggu Nona. Oke, Tracy menenangkan perasaannya dan melangkah keluar. Tracy, Duke baru saja beranjak keluar dari kamarnya ketika ia berhadapan dengan Tracy. Ia pun menghentikan langkahnya. Aku semalam benar-benar tidak. Aku tahu, Tracy merasa sedikit bersalah. Maaf, aku yang salah. Telah sembarangan menuduhmu. Hah. Kamu akhirnya mempercayaiku, Duke bersemangat. Aku sama sekali tidak pergi ke tepi ranjangmu semalam. Sungguh, karena ingin menyelimutimu pagi ini, aku baru menghampirimu. Tapi, aku sama sekali tidak menyentuhmu. Aku bersumpah. Baiklah. Aku paham. Tracy merasa malu. Aku yang salah paham. Aku belum memahami situasinya dengan jelas. Malah langsung memukulmu. Aku benar-benar minta maaf. Tidak perlu minta maaf, asalkan kamu percaya kalau aku bukan orang jahat. Itu sudah cukup. Duke begitu gembira. Tapi, kenapa bisa ada bekas kemerahan pada lehermu? Itu, Tracy terdiam sejenak. Lalu asal berkata, bekas gigitan nyamuk. Hah, Duke sedikit terkejut. Bagaimana bekas gigitan nyamuk bisa sebesar itu? Mungkin setelah nyamuk menggigitnya. Tanpa sadar aku menggaruknya. Tracy asal mencari alasan. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan lagi. Sebaiknya sekarang kita turun ke bawah untuk sarapan. Oh, kalau begitu nanti aku akan membantumu mencari nyamuk, supaya kamu tidak digigit nyamuk lagi. Duke berkata dengan sungguh-sungguh, ada namanya lotion anti nyamuk. Oh iya, sepertinya ada. Sudahlah, kamu semalam sepertinya kurang tidur. Nanti selesai sarapan, sebaiknya kamu melanjutkan istirahat. Lalu, kamu sendiri bagaimana? Aku harus keluar untuk mengurus sesuatu. Aku akan pergi menemanimu. Kamu tidak perlu ikut. Aku akan pergi bekerja. Baiklah. Setelah Tracy selesai sarapan, ia langsung berangkat. Sebelum ia berpamitan dengan Carla, ia terus mengingatkannya untuk meminum obat tepat pada waktunya. Ia bahkan berjanji akan memeriksa Carla ketika ia pulang nanti malam. Carla dengan patuh menganggukkan kepalanya. Berjanji akan menuruti segala perkataannya. Ia juga ingin segera pulih kembali. Tracy pun memeluknya, lalu bergegas keluar. Besok, ia harus kembali ke negara Emron. Sebelum meninggalkan tempat ini, ia ingin menyelesaikan proyek Ocean Wild terlebih dahulu. Sehingga ia tidak perlu kembali ke kota Bunaken lagi. Mobil pun menuruni Bukit Haruna. Saat dalam perjalanan, ada sebuah mobil Rolls-Royce berwarna hitam yang melaju melewatinya dari belakang. Tracy tercengang. Mereka seharusnya berada di rumah sakit kan? Kenapa sudah kembali ke sini? Mungkin mereka pulang untuk mengambil barang. Naomi berkata, tadi aku melihat sekilas. Presdir Daniel juga berada di dalam mobil itu. Ikuti mereka, Tracy memerintahkan dengan pelan. Baik. Paula segera melaju, mengejar mobil Rolls-Royce hitam itu.
Mereka sedang mengikuti kita. Hartono melihat kaca spion mobil. Sedikit merasa takut. Sejak insiden dengan Presdir Devina, hubungan antara keluarga Moore dengan keluarga Wallace semakin renggang. Paula bahkan sudah tidak pernah mengangkat telepon atau membalas pesannya lagi. Tuan Daniel, apa Anda semalam? Ryan ingin menanyakan Daniel, namun tidak berani melanjutkan. Berhenti di depan. Daniel menduga bahwa Tracy sudah mengetahui kejadian sebenarnya. Namun, tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, ini semua harus dihadapi. Bab 1069. Mobil pun berhenti. Daniel duduk di dalam mobil dengan tenang. Sedangkan Tracy berjalan menghampirinya dengan wajah kesal. Ryan bergegas turun dari mobil dan menyapa. Nona Tracy. Turun. Tracy menendang pintu mobilnya. Daniel membuka jendela mobilnya. Dengan lembut menatapnya. Kenapa marah besar pagi-pagi begini? Daniel, aku sudah mengatakan padamu. Ikuti peraturannya. Tracy berkata dengan penuh amarah. Kalau kamu masih berani menyelinap masuk ke dalam rumahku dan berbuat macam-macam sekali lagi, akan kupatahkan kakimu. Jangan menuduh orang sembarangan. Daniel memandangnya dengan tatapan tidak bersalah. Bagaimana mungkin aku berbuat macam-macam? Kamu, Tracy ingin mengatakan apa yang telah diperbuat oleh Daniel. Namun ia menelan kembali ucapan yang hampir keluar dari mulutnya. Ia merasa malu melihat banyak orang di sekitarnya. Jangan sembarangan menuduh orang yang tidak bersalah. Daniel berpura-pura terlihat sedih. Aku begitu sibuk mengurusi banyak hal. Bagaimana mungkin aku sempat pergi menyelinap ke rumahmu? Lagi pula, rumahmu dijaga oleh begitu banyak pengawal. Aku tidak mungkin bisa diam-diam masuk ke dalam. Tidak perlu berpura-pura. Tracy berteriak dengan marah. Kalau sekali lagi kamu tertangkap olehku, tamatlah riwayatmu. Setelah mengatakan semuanya itu, ia pun berbalik kembali ke mobilnya. Naomi dan dua orang yang ikut dengannya pun terheran-heran. Sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ryan memahami jelas apa yang telah terjadi dan menatap Daniel dengan penuh arti. Mobil Rolls-Royce yang berwarna silver itu pun melaju melewati mereka. Hartono menghela napas setelah melihat sikap dingin Paula yang menyetir mobil itu. Sudah lama tidak berjumpa. Namun ia hanya memelototiku saja. Sama sekali tidak memedulikanku. Masih mending ia menatapmu. Naomi bahkan tidak mau menatapku. Ryan tersenyum pahit. Lalu naik kembali ke dalam mobil. Jalan. Perintah Daniel. Baik. Hartono bergegas mengikuti. Ia ingin mengejar mobil Rolls-Royce Silver itu. Dan kembali menatap Paula. Tuan Daniel, apa Anda benar-benar pergi ke villa sisi utara semalam? Ryan berusaha memancingnya. Bahkan, menginap semalam di sana. Sembarangan. Daniel memutar matanya. Master, Ryan menatapnya penuh kagum. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Sudah begitu lelah. Namun masih bisa pergi ke sana. Yang lebih hebat lagi. Bagaimana bisa tidak ketahuan oleh seorang pun? Kenapa? Kamu ingin belajar? Daniel balik bertanya. Tidak berani. Ryan buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak ada nyali atau kemampuan sepertimu. Itu baru benar. Kamu harus jujur sedikit. Daniel memejamkan matanya. Melanjutkan istirahatnya. Memang bos kita paling hebat. Sungguh luar biasa. Ryan menghela napasnya. Begitu mengagumi Daniel. Bahkan, kemampuannya mengejar wanita pun lebih hebat dari kita. Hartono ikut menimpali. Sungguh tak terbayangkan. Setir mobilnya baik-baik. Baik, di sisi lain. Amarah dalam hati Tracy meluap-luap. Ekspresi wajahnya terlihat begitu kesal. Naomi bertanya dengan hati-hati. Nona Tracy, apa Presdir Daniel semalam menyelinap masuk ke villa sisi utara? Tidak mungkin. Mata Paula melebar terkejut. Pengawal yang bertugas semalam tidak mengatakan apapun. Kalau bisa ketahuan, apa ia layak disebut Daniel Wallens? Tracy berkata dengan kesal. Tampaknya para pengawal kita harus diberi pelatihan lagi. Untuk apa ia menyelinap masuk di tengah hujan lebat semalam? Naomi terheran-heran. Di dalam rumah juga tidak terjadi apa-apa. Apa mungkin ia hanya ingin mengantarkan bakpao berbentuk babi kecil untuk Nona Carla? Paula mendengar ada 2 bakpao kecil di ranjang Carla pagi ini. Hatinya bertanya-tanya ketika melihat bakpao yang berbentuk seperti babi kecil itu. Tracy ingin menjelaskan keadaan. Sebenarnya,
Namun ia memendam kembali ucapan yang hampir saja keluar dari mulutnya. Ia tidak ingin ada yang tahu kalau Daniel menyelinap ke dalam kamarnya dan memeluknya semalaman, bahkan masih meninggalkan bekas cupang pada lehernya. Betapa memalukannya. Jika ia mengucapkan semuanya ini, Naomi memandang Tracy, menunggu jawaban darinya. Ia datang untuk membawakan bakpao berbentuk babi kecil untuk Carla. Setelah beberapa lama, akhirnya Tracy hanya mengatakan, "Konyol sekali. Rumahku bukan kebun yang bisa ia datangi kapan saja ia mau." Meskipun perbuatannya itu tidak benar, namun cukup mengharukan. Naomi berkata, setelah Tuan Besar meninggal, keluarga Wallace benar-benar berada dalam kekacauan. Aku dengar, sudah 7 hari 7 malam ia tidak tidur. Dalam keadaan seperti itu, ia masih menyelinap ke dalam rumah kita untuk memberikan bakpao pada Nona Carla. Ia benar-benar seorang ayah yang baik. Bab 1070. Iya, benar-benar seorang ayah yang baik. Paula menghela napas, sungguh-sungguh mengaguminya. Tracy terdiam sejenak, tidak mampu berkata-kata. Hatinya merasa jengkel. Di sisi lain, hati Daniel merasa puas membayangkan wajah Tracy yang malu hingga tidak mampu untuk berkata-kata tadi. Ada kabar kalau mereka akan kembali ke negara Emron pukul 3 sore besok. Ryan tiba-tiba berkata. Ketiga orang dalam mobil itu pun terdiam setelah mendengar perkataan Ryan. Mereka semua paham. Kalau kali ini Tracy kembali ke negara Emron, ia pasti tidak akan mungkin kembali lagi ke sini. Tuan Daniel, tolong pikirkan sesuatu. Hartono sedikit gelisah. Bagaimana meyakinkan Nona Tracy untuk tetap tinggal di sini? Aku juga ingin. Daniel juga sungguh-sungguh ingin menahan Tracy tetap berada di sini. Namun, ia tahu betul kalau itu tidak mungkin. Tidak ada apapun yang dapat ia lakukan saat ini. Insiden dengan Presdir Devina telah merenggangkan hubungan kita. Sekarang kita benar-benar dihadapkan pada jalan buntu. Perlu waktu untuk memperbaiki hubungan ini. Ryan berkata secara logis. Aku merasa, mungkin akan ada kesempatan bagi kita. Ketika Tuan Daniel menjemput Carla 2 bulan lagi. Semoga saja, Daniel juga berpikir seperti itu. Saat itu, ia menyarankan agar Carla ikut dengan Tracy ke negara Emron untuk menjalani pengobatan. Tujuannya adalah ini. Waktu 2 bulan ini, cukup baginya untuk membereskan segala kekacauan ini. Selain itu, Tracy mungkin juga sudah tenang kembali, sehingga dapat menyadari betapa sulitnya hidup bersama keluarga Moore. Setelah itu, Tracy mungkin dapat mempertimbangkan kembali. Hartono kembali menghembuskan napas panjang. Ia tidak berani berkata-kata, namun hatinya enggan untuk berpisah dengan mereka. Cepat sedikit menyetirnya. Daniel melihat jamnya. Hari ini, Tuan Besar resmi dimakamkan. Ada banyak hal yang harus dikerjakan, sehingga ia tidak dapat menyia-nyiakan waktu. Baik, ketika Tracy sedang mengurusi proyek Ocean Wild, ia menyadari bahwa seluruh orang yang dapat mengambil keputusan ternyata pergi menghadiri acara pemakaman Tuan Besar. Penyelesaian proyek ini pun tertunda lagi. Amarahnya kembali meluap-luap, namun ia tidak dapat memarahi siapapun karena masalah ini. Ketika ia bersiap-siap pulang, tiba-tiba ia menerima telepon dari Lorenzo Moore. "Kakak, pergi ke acara pemakaman Tuan Besar sekarang." Tracy meragukan pendengarannya. Kakaknya begitu membenci Tuan Besar, selalu bersitegang dengannya. Bahkan, setelah Tuan Besar meninggal pun, kebenciannya masih membara. Kenapa sekarang malah menyuruhnya hadir dalam acara pemakaman Tuan Besar? Papan bunga dan uang duka sudah disiapkan. Lorenzo menambahkan. "Kakak ingin melakukan apa?" Tracy dengan cemas bertanya. "Apa yang kamu takutkan?" Lorenzo balik bertanya. Tracy sedikit terkejut. Tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Ia khawatir Lorenzo akan membuat keributan pada acara pemakaman Tuan Besar. Meskipun ia dulu juga membenci Tuan Besar, namun Tuan Besar telah meninggal. Ia harus menghormatinya dan menghapus rasa kebenciannya. Terlebih lagi, bagaimanapun juga Tuan Besar adalah keluarga anak-anaknya. Anak-anaknya akan hadir dalam acara pemakaman itu, dan ia tidak ingin ada keributan terjadi di hadapan mereka. "Ikuti perkataanku." Lorenzo mengucapkan 2 kata itu dan langsung mematikan teleponnya. Tracy memegang ponselnya dengan alis berkerut. Hatinya gelisah. Saat itu juga, Naomi menerima panggilan masuk.
dan langsung melaporkan padanya. Orang-orang suruhan Tuan Lorenzo sudah menyiapkan papan bunga dan uang duka. Mereka akan menunggu kita di kaki bukit pukul 5 tepat. Oke, Tracy menjawab. Aku paham. Nona Tracy tidak perlu khawatir. Aku yakin Tuan Lorenzo ingin kita menghadiri pemakaman Tuan Besar untuk menunjukkan kebaikan keluarga Moore di hadapan dunia bisnis, bukan untuk membuat keributan. Naomi dengan lembut berusaha menenangkannya. Coba kamu periksa siapa saja yang hadir dalam acara pemakaman ini. Apa ada mengundang media? Tracy menginstruksikan. Baik. Naomi segera menelepon untuk menyelidiki. Sekarang kita mau pergi kemana? Paula bertanya pelan. Pulang ke rumah dulu. Tracy benar-benar merasa cemas. Baik. Mobil pun bergerak menuju Bukit Haruna. Naomi pun melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Tracy. Nona Tracy, semuanya sudah kuperiksa. Yang hadir dalam acara pemakaman ini adalah para direktur dan pejabat-pejabat tinggi dari keluarga Wollens. Selebihnya ada teman-teman lama Tuan Besar, serta beberapa pemimpin bisnis dan politik. Semua media berada di luar, tidak diperbolehkan masuk. channel